Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sensei. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Baik, Sensei. Sensei. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut aja ya pelajarannya. Nah, minggu ini kita akan belajar bab berapa ya? Bab 29. Ya. Ya. Kita akan belajar tentang bab 29 tentang jidoshi. Nah, ini merupakan pola-pola kalimat yang akan dipelajari. Ada berapa ya? Ada 5 pola kalimat. Ada 5 pola kalimat yang akan kita pelajari. Yang pertama pola kalimat kata bendaga ya, kata bendaga, terus kata kerja bentuk teimas, terus apa ya? Kata benda wa ya. Terus kata kerja sama juga kata kerja bentuk teimas. Terus yang ketiga kata kerja bentuk t ditambah dengan shimaimashita. Terus ada juga kata kerja bentuk t shimaimasu. Terus ada lagi, ya ini yang terakhir, ini untuk bertanya, dokokani atau dan dokokade ya. Kita lihat dulu seperti apa ini kata kerja bentuk jidoshi dan tadoshi ya. Ini ya. Oke. Jadi kata kerja jidoshi ya, berarti kata kerja intransitif. Ya, yang sebelah kiri ini merupakan kata kerja jidoshi, terus yang sebelah kanannya merupakan tadoshi atau transitif. Ya. Nah, mari kita lihat seperti apa. Ini udah ada pasangannya ya kalau jidoshi dan tadoshi ini. Nah, kalau minasang punya buku Minano Nihongo ya, itu di bagian akhir ya untuk list yang terjemahannya itu ada tabelnya ya, yang jidoshi dan tadoshi itu ada pasangannya. Jidoshi ini ya, jidoshi merupakan kata kerja transitif. Tadoshi merupakan salah lagi ya. Jidoshi merupakan kata kerja intransitif ya. Terus kalau tadoshi merupakan kata kerja transitif. Ya. Jadi kita lihat nih, ini merupakan pasangannya ya. Udah kalau jidoshi dan tadoshi ini biasanya udah ada pasangan kata kerjanya masing-masing. Ya. Nah, untuk memahaminya ya sebaiknya minasang hafal ini pasangan jidoshi dan tadoshi ini. Jadi enggak terlalu susah kok untuk penggunaan kata kerja di jidoshi dan tadoshi ini ya. Kita lihat dulu gimana kata kerjanya ya, yang jidoshi, doaga akimas, pintunya terbuka ya. Terus doao akemas ya, membuka pintu. Nah, kalau dilihat ya dari subjeknya aja dulu ya. Kalau jidoshi pasti partikel yang digunakannya ini partikel ya, partikel ga ya. Kalau tadoshi pasti menggunakan partikel wo ya. Jadi kalau jidoshi ini kayak gini kan, pintu terbuka, pintu tertutup. Berarti kan apa ya namanya? Emang keadaannya sedang berlangsung ya. Ya kan?
Pintunya terbuka, pintunya tertutup, lampunya menyala nih, kayak gini nih. Terus lampu mati, kursinya rusak, kayak gitu. Emang udah keadaannya seperti itu. Nah, tanpa kita ketahui siapa yang membukanya, siapa yang menutupnya, siapa yang menyalakan, ya. Tapi kalau kata kerja tadoshi, ya, kalau membuka pintu doao akemas, berarti ada ya yang melakukan, ya. Berarti kan ada seseorang yang mendorongnya kan kalau membuka pintu, ya kan? Kalau menutup pintu pasti ada yang menariknya kan, ya. Iya. Ya kan? Terus kalau yang menyalakan lampu, ada ya yang menyalakan, nggak mungkin lampu itu menyala sendiri ya. Bisa ya membedakan. Nah, kita lihat ini contohnya ya. Pakai gambar ini. Yang mana yang jidoshi, yang mana yang tadoshi tadi? Jidoshi yang Jidoshi yang jendela pintu yang terbuka itu. Ya, pintunya terbuka dua-duanya. Kalau yang jidoshi Jidoshi yang nggak ada orangnya, Sensei. Ya, jidoshi yang nggak ada orangnya ya. Berarti nggak tahu ya siapa yang membukanya ya. Jadi udah terbuka aja, udah keadaannya udah sedang berlangsung kayak gitu. Ya, kalau tadoshi yang ini ya, pasti ada yang membuka ya. Berarti doaga apa? Akimas. Ya, akimas. Terus yang tadoshinya? Doao akimas. Oh, akemas. Ya, doao akemas. Ya. Oke, contoh lagi. Ini apa nih? Pintunya apa? Tertutup kan? Tertutup. Ya. Pintunya tertutup. Terus sama menutup pintu berarti ya. Apa? Jadi kalau tadoshinya jadinya doaga Shimarimas. ya, shimarimas. Hai. Kalau tadoshinya Doa hai, doao shimemas ya. Oke, lihat lagi. Nih. Ini lagi ngapain ya orangnya ya? Ada yang menghidupkan lampu sama yang lampu Ya. Ada yang menghidupkan lampu, terus lampunya lagi menyala apa? Denkiga suke ya, sukemas ya. Kalau menyalakan lampu denkio hai, denkio sukimas. Nah, coba. Nih ya pola kalimatnya. Jadi nih ya. Ya. Kata bendaga ya, kata bendaga. Kata bendaga terus diikuti kata kerja bentuk te-imas ya. Nah, kata kerja bentuk te-imasnya. Jadi pola ini ya keadaannya gimana? Keadaannya sedang berlangsung ya, sampai saat ini masih berlangsung dan tidak tahu siapa yang melakukannya. Ya, nggak tahu nih, misalnya nih lampunya lagi menyala ya, atau lampunya lagi mati. Kan nggak tahu ya siapa yang menyalakan, siapa yang mematikan ya.
Seperti itu. Tambah dengan kata kerja bentuk teimas. Ya. Oke, kita lihat dulu contohnya. Ya. Seperti ini kan. Ini pintunya lagi apa nih? Terbuka. Ya, terbuka. Berarti apa? Doa ga aiteimasu. Hai, so des. Doa ga aiteimasu. Jadi, dari kata kerja apa ya ini ya? Jidoshi. Golongan. Mm-mm. Dari kata kerja okimasu. Ya, dari kata kerja akimas ya, akimas diubah jadi bentuk T dulu ya. Jadinya aiteimas, aite ya, tambah imas. Itu ya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Ya. Mobilnya apa? Mobilnya terparkir. Diparkir. Terparkir ya, berhenti ya mobilnya. Jadi apa? Kurumaga. Kurumaga tomateimasu. Ya, kurumaga tomateimasu ya. Terus ini contoh ketiga. Ini kacanya kondisinya ya sedang berlangsung ya apa? Pecah ya kacanya. Jadi Garasuga wareteimasu. ya garasuga wareteimasu. Ya. Oke, paham ya? Iya, Sensei. Oke, lanjut lagi pola kalimat yang kedua. Ya. Nah, pola kalimat ini ya sama dengan pola kalimat yang pertama tadi ya. Sama aja maknanya. Tapi bedanya di sini kata bendanya dijadikan subjek. Itu aja bedanya ya. Misalnya kata bendanya mado ya. Mado yang itu yang dijadikan subjek. Oke. Kita lihat contohnya nih. Nih ya. Ini komputernya keadaannya gimana ya? Rusak. Ya, komputernya lagi ini keadaannya lagi rusak ya. Jadi apa? Kono pasok Hai, kono pasokong wa ya, kono pasokong wa warete imas. Ya. Ya, contoh lainnya atau ada mesin fotokopi itu yang rusak. Mesin fotokopi itu rusak gitu apa? Konokopi wa kowareteimasu. Kalau untuk mesin ya, kosho shiteimasu ya. Sono kopi kiga kosho shiteimasu ya. Terus apa lagi ya? Kantong ini sobek kayak gitu. Apa? Kantong itu kan fukuro. Sobek apa? Kan ada tuh udah ada ya list kosakatanya juga di Sensei kasih. Itu kan jidoshi semua itu kata kerjanya. Kantong ini sobek gitu apa? Nggak dilihat list kosakatanya. Kan udah Sensei share kan? Hai, siapa ini? Udah Sensei. Wardah, hai, dozo Wardah. Fukuro wa yabureteimasu. Hai, kono fukuro wa yaburete imas ya. Imasu. Kono fukuro wa yaburete imas. Hai, bisa ya?
Kalau pola kalimat ini sebelum sama aja ya dengan pola kalimat sebelumnya. Tapi kalau yang di pola ini kata bendanya dijadikan subjek ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kata kerja T ditambah dengan shimai masta ya. Kata kerja T tambah dengan shimai masta. Nah, kalau T shimai masta ini sebenarnya ada dua pola ya. Maknanya di sini sebenarnya ada dua pola. Nah, yang pertama ini ya, digunakan untuk menyatakan suatu kebingungan atau penyesalan pembicara dalam situasi yang sulit. Ya, bingung dia ya, atau penyesalan. Oke, kita lihat contohnya. Nih. Apa ya? Jessica sang wa yubio kite shimaimashita. Ya. Jadi apa? Menyatakan apa ini? Nangis dia Tangan. sini ya. Tangannya dari Ya, tangannya teriris ya. Jessica sang wa yubio kite shimaimashita. Tahu contoh lainnya apa ya? Yang pakai yang apa? Yang penyesalan ini. Atau misalnya dompetnya terjatuh entah di mana gitu ya. Misalnya seipuo oteste shimaimashita kayak gitu ya. Terus pasoko ga kowarete shimaimashita seperti itu. Ya. Jadi ini lagi ya, pola yang ketiga ya. Jadi kata kerja bentuk T tambah dengan shimaimashita ya. Jadi di sini T shimaimashita ini ada dua makna. Yang pertama itu menyatakan telah selesai ya. Telah selesai atau habis ya. Terus yang kedua fungsinya menyatakan penyesalan atau kebingungan. Oke. Nah, untuk yang menyatakan ini maknanya ada dua ya. 1, 2. Nah, yang untuk menyatakan telah selesai atau habis ya. Ini contohnya. Genji monogatari wa zenbu yongde shimaimashita. Jadi sudah membaca ya, sudah selesai ya, sudah sampai habis membaca Genji monogatari ya. Terus ada lagi kanji no supudai wa moyatte shimaimashita. Berarti apa? Tugas melunas kanji telah selesai. Ya, tugas kanjinya sudah selesai ya, itu ya artinya. Terus ini yang menyatakan penyesalan tadi ya. Saipuo oto shite shimaimashita. Dompetnya terjatuh ya. Itu ya maksudnya. Terus denwa banggo machigaete shimaimashita. Berarti apa ini? Salah nomor. Ya, salah nomor telepon ya. Terus pasokong wo kowarete shimaimashita. Komputer sudah rusak. Harusnya ga ya nih ya. Pasokong ga.
Hai. Pasoko enggak kawarete shimaimashita. Berarti apa? Laptopnya ya, ya, laptopnya rusak ya. Itu ya tadi. Terus Teacher, ya, itu nggak kososite gitu. yang mana? Pasoko enggak kososite shimaimashita. Kososhite shimaimashita. Ini untuk mesin ya. Bentar. Iya, harusnya kososhite shimaimashita ya. Hai. Tapi di buku kok kawarete shimaimashita ya. Ya, itu saja. Ya, jadi pertanyaan ya. Iya. Koso mungkin yang kososhite shimaimashita itu untuk mesin apa? Benda atau mesinnya besar kali ya. Kayaknya apa kayak mobil, terus kayak apa tadi ya? Mesin fotokopi kan besar tuh. Kalau yang pasokong pakainya kososhite shimaimashita. Oke. Nah, terus ini bolak-balik jadinya ya. Nah, pola selanjutnya kata kerja bentuk T ditambah dengan shimaimasu. Ya. Kata kerja bentuk T tambah dengan shimaimasu. Apa ya artinya? Jadi digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang akan selesai di masa yang akan datang ya. Jadi hal yang akan dilakukan itu baru akan dilakukan itu loh maksudnya. Ya, maksudnya baru akan dilakukan. Ya, kita lihat aja contohnya dulu ya. Nih. Kombang sukudeo shite shimaimashita. Apa? Kombang sukudeo shite shimaimashita. Jadi malam ini akan mengerjakan tugas. ya, malam ini akan mengerjakan PR kayak gitu. Oh. Apa ya contoh lainnya dari shimaimasu? Misalnya, coba apa ya contohnya yang akan dilakukan? Apa? Nihongo o benkyou shiteimasu. Benkyou shiteimasu. Akan belajar bahasa Jepang. Kapan? Iya. Kalau itu kan sedang berarti, Nak. Berarti sedang kan Nihongo benkyou shiteimasu. Kalau akan, misalnya akan belajar bahasa Jepang apa? Malam ini misalnya ya. Kombang Nihongo benkyou shite shimaimasu. Itu boleh ya. Atau yang lain akan membuat laporan ya sampai hari Minggu misalnya apa. Kalau ada batas waktunya berarti pakai madeni ya. Berarti repoto sampai hari apa tadi? Minggu ya. Repoto Ichiobi madeni sukute
Suku T simai masta ya. Seperti itu. Oke, bisa ya? Hai, bisa. Bisa ya? Hai. Lanjut lagi polanya. Nah, ini bukan pola sebenarnya, ini untuk kata tanya ya. Kata tanya dokokani dan dokokade ya. Kalau dokokani ya, ini digunakan oleh pembicara ketika menanyakan sesuatu kepada orang lain ya. Kalau dokokade digunakan ketika pembicara bergumam ya, bergumam atau bertanya kepada dirinya sendiri ya. Misalnya apa dokokani saipu oto shite shimaimasu ka, kayak gitu ya. Di mana ya kita, di mana ya tadi di apa dompetnya terjatuh kayak gitu. Kalau dokokani udah pasti bertanya kepada orang lain ya. Oke, lihat contohnya. Nih. Seperti ini, dokokani den waga arimasu ka? Dokokani den waga arimasu ka? Apa ya Apakah maksudnya? di ada telepon? Ya, apakah di sekitar apakah ada telepon ya? Apakah ada telepon? Ini udah jelas ya bertanya ke orang lain. Nah, contoh yang dokokade. Ini ya. Apa ya ini? Entah di mana ditemukan dompet gitu. Bergumam. Ya, dompet. Jadi, dokokade saipo naku shite shimaimashita gitu ya. Soalnya ini mau bayar belanjaan nih, tapi dompetnya di mana ya gitu, seperti itu. Ya. Jadi kayak bergumam, bertanya kepada diri sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya, kata kerja jidoshi ini gimana? Jidoshi. Coba saya pengen dengar dari Minasang setelah banyak ya penjelasan tadi. Perbedaan jidoshi dan tadoshi ini apa ya? Kalau jidoshi beda. kalau jidoshi itu bergerak secara alami, kalau tadoshi itu ada yang menggerakkan. Jidoshi bergerak secara alami, kalau tadoshi ada yang menggerakkan. Yang lain apa? Jidoshi bendanya enggak sih? Bendanya gimana? Kayak pintu terbuka, jadi pintunya itu yang terbuka gitu. Kalau buka pintu ada kegiatannya. Membuka pintu ada kegiatannya. Boleh. Yang lain apa? Masih belum lengkap itu. Jidoshi tanpa objek, tadoshi butuh objek. Ya, hai Sodes. Terus apa lagi? Apa lagi ya bedanya? Kalau jidoshi itu tahu nggak siapa yang melakukan? Enggak, Nggak tahu ya, nggak tahu siapa yang melakukan. Kalau tadoshi Tahu sih saya. tahu yang melakukan ya. Jadi kesimpulannya dari segi partikel dulu ya. Partikelnya kalau jidoshi ini selalu menggunakan partikel Ga. ya, partikel ga. Sedangkan kalau tadoshi itu partikel yang digunakannya pasti partikel ya, partikel wo. Nah, terus kalau jidoshi itu sedang berlangsung ya. Memang keadaannya itu sedang berlangsung ya. Kalau tadoshi tahu ya siapa yang melakukan kan? Ada yang orang yang melakukannya gitu ya. Oke.
Terus tadi ada Wanda menyebutkan kalau jidoshi itu alami, Sensei. Terus yang apa? Tadoshi sama aja ya. Kalau tadoshi berarti ada yang apa? Ada yang melakukan ya, ada yang melakukan itu ya. Oke. Nah, terus kuncinya di sini minasang harus hafal pasangan dari jidoshi dan tadoshi ini ya. Biar nggak bingung nanti. Oke. Nah, terus untuk pola kalimatnya ya. Nah, pola kalimatnya ini kan ada kata bendaga ditambah dengan kata kerja bentuk teimas ya. Jadi ini satu sama ya apa yang pertama ini apa maksudnya tadi ya? Kata bendaga tambah dengan kata kerja bentuk teimas. Berarti apa? Menunjukkan keadaan yang sedang berlangsung. Ya, menunjukkan keadaan yang sedang berlangsung ya. Nah, kita hanya dapat ya melihat keadaan suatu benda ya tanpa diketahui siapa yang melakukan ya, siapa yang melakukannya. Nah, seperti apa ya contohnya tadi? Kamiga yogorete imasu kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Amega fute imasu itu. Amega fute imasu. Oh, boleh ya. Amega fute imasu. Berarti kalau ame termasuk jidoshi tadoshi enggak ya? Kalau amega fute imasu berarti sedang berlangsung ya. Tapi ini enggak ada pasangannya ya kalau yang furimas itu enggak ada pasangan tadoshinya itu. Bukan termasuk tadoshi berarti ya. Bukan termasuk jidoshi itu. Oke. Baik. Terus yang kata bendawa ditambah dengan kata kerja bentuk teimas. Nah, ini sama juga ya dengan pola sebelumnya. Nah, bedanya di sini kata bendanya dijadikan subjek ya. Misalnya mesin fotokopi ini rusak. Kopi kiga kosho shite imasu kayak gitu ya. Terus ada lagi kata kerja bentuk te shimaimashita ya. Jadi maknanya ada berapa ya tadi ya yang te shimaimashita? Te shimaimashita. 2 nggak sih? Ada dua ya. Kan ada 2 kan? Yang pertama Ya, apa? Sensei. Menyatakan apa? Penyesalan. Ya, penyesalan. Terus yang kedua? Telah selesai. Ya, menyatakan telah selesai ya. Contohnya yang penyesalan atau kebingungan apa? Paspor misalnya ketinggalan. Ya, paspornya ketinggalan. Terus kalau yang bentuk sudah selesai apa? Sudah selesai atau habis? Apa ya contohnya tadi ya? Selesai mengerjakan tugas. Ya, sudah selesai. Misalnya tugas kanji. Kanji na sukudaiga mo yatte shimaimashita. Seperti itu ya. Sudah selesai mengerjakan tugas kanji kayak gitu. Hai. Terus apa lagi ya? Nah, kalau kata kerja bentuk te shimaimasu, apa ya maknanya di sini? Te shimaimasu? Akan diselesaikan. Ya, akan diselesaikan ya. Misalnya
Laporannya akan diselesaikan malam ini ya. Kombang repoto yate shimaimashita kayak gitu ya. Banyak minasang boleh ya lihat di Rensu A, kan ada tuh contohnya. Ya, kalau di sini kan repoto wa kombang kaite shimaimashita. Jadi kaite shimaimasu. Jadi laporannya akan ditulis malam ini. Ya. Terus ada lagi Sirio wa kinyobi madeni sukute shimaimasu. Jadi Sirio itu apa Sirio ya? Sirio itu kayak file-file ya. File-file dokumen gitu ya. Jadi dia akan membuat Sirionya sampai hari Minggu ya. Jadi kan belum dilakukan sama dia tuh. Ya. Terus ada lagi, nah, kalau yang terakhir ini untuk kalimat tanya ya. Bertanya kepada orang lain atau bertanya kepada diri sendiri ya. Kalau dokokani ini pasti bertanya kepada siapa? Orang lain. Orang lain. Ya, bertanya kepada orang lain. Kalau dokokade bertanya Kepada diri sendiri. atau bergumam gitu ya. Semoga arimaska. Ada pertanyaan nggak? Udah paham ini? Sensei, maaf mau nanya Sensei. Kalau misalnya tadi kan kata kerja yang jidoshi itu kan dia kita tidak tahu siapa yang menggerakkan gitu kan Sensei. Kalau misalnya pintu terbuka karena angin itu maksudnya jidoshi atau tadoshi Sensei? Pintu terbuka karena angin. Oh iya ya. Nah, posisinya gimana tergantung situasinya juga. Kalau kita tahu ini yang melakukan apa? Oh ini kayaknya kena angin ini kan berarti termasuk apa itu? Berarti Tadoshi. Baru menduga berarti ya. Jidoshi berarti Sensei. Baru menduga-duga berarti ya kalau kayak gitu. Enggak pasti berarti ya. Terbuka karena angin. Kan posisinya gini ya. Keadaannya antara terbuka atau membukakan pintu kan. Kan itu ya. Ya. Nah, kalau posisinya lagi terbuka, kalau itu kan enggak, kalau tertiup angin itu kan belum berarti kan masih menduga-duga minasang berarti ya. Kan nggak tahu betul nggak itu kena angin gitu ya. Mungkin lebih baik pakainya jidoshi aja. Ya. Baik Sensei. Kan nggak tahu entah kena angin atau di pintunya dicongkel sama maling kan nggak tahu. Ya, mungkin lebih baik pakainya jidoshi aja. Oke. Kalau udah pasti siapa yang melakukannya, baru kita pakai tadoshi. Ya. Oke. Bagus itu pertanyaannya. Udah lagi? Nggak ada. Coba minasang nanti diulang-ulang lah pelajarannya ya. Nah, ini udah mulai nanjak ini. Udah mulai sulit belajarnya kan? Udah mulai mutar-mutar ininya nih di atas kepala tuh. Ya. Gimana dengan kaiwanya udah mulai susah juga kan? Ya kan minasang? Hah? Udah susah, mulai susah Sensei. Ya, makanya harus diulang-ulang belajarnya.
Tambah lagi cokainya lagi kan? Cokai. Kalau cokai kan bisa pakainya kumina kan? Bisa diulang-ulang juga kan dengarnya di rumah. Cokai itu bisa di-download juga kan ininya, aplikasinya tuh. Tinggal diulang aja. Hai, kalau nggak ada pertanyaan, sampai sini aja dulu ya. Hai, kokomade warimasu. Mata Raishu. Sensei, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sama-sama.